Wanita cantik sekali di Multazam. Di tengah-tengah himpitan daging-daging doa di pelataran rumahmu yang agung, aku mengalirkan diri dan ratapku hingga terantuk pada dinding mustajabmu, menumpahkan luap pinta di dadaku. Ku baca segala yang bisa ku baca dalam berbagai bahasa runduk hamba, dari tahlil ke tasbih, dari tasbih ke tahmid, dari tahmid ke takbir, dari takbir ke istighfar, dari istighfar ke syukur, dari syukur ke khauf, dari khauf ke raja, dari raja ke khauf, raja khauf, khauf raja, raja khauf, khauf raja, sampai tawakal. Tiba-tiba sebelum benar-benar fana, melela dari arah Multazam seorang wanita cantik sekali. Masya Allah, tabarakallah. Allah, apa amalku jika kurnia, apa dosaku jika coba. Allah, putih kulitnya dalam putih kerudungnya, indah sekali alisnya, indah sekali matanya, indah sekali hidungnya, indah sekali bibirnya dalam indah wajahmu. Allahku, ku nikmati keindahan, dalam keindahan, di atas keindahan, di bawah keindahan, di kanan kiri keindahan, di tengah-tengah keindahan yang indah sekali. Allahku, inilah kerapuhanku. Tak kutanyakan kenapa. Engkau bertanya, bukan ditanya kenapa. Tapi apa jawabku? Ampunilah aku. Tanyalah jua yang kupunya kini. Allah, mukalafkah aku dalam keindahanmu? Masjidil Haram 1979. Tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti mengalir darahku, menyimak firman-Mu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Ketika bumi diguncang dengan dahsyatnya dan bumi memuntahkan isi perutnya dan manusia bertanya-tanya, bumi ini kenapa? يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ketika itu bumi mengisahkan kisah-kisahnya karena Tuhanmu mengilhaminya. Ketika itu manusia tumpah terpisah-pisah untuk diperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka siapa yang berbuat sezarah kebaikan pun akan melihatnya, dan siapa yang berbuat sezarah kejahatan pun akan melihatnya. Ya Tuhan, akukah insan yang bertanya-tanya?
Ataukah aku mukmin yang sudah tahu jawabnya? Kulihat tetes diriku dalam muntahan isi bumi. Aduhai, akan kemanakah kiranya bergulir? Di antara tumpukan maksiat yang kutimbun saat demi saat, akankah kulihat sesarah saja kebaikan yang pernah kubuat? Nafasku memburu diburu firman-Mu dengan asma Allah yang pengasih, penyayang. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نكعا فوسطن به جمعا. Demi yang sama berpacu berdengkusan, yang sama mencetuskan api berdenyaran, yang pagi-pagi melancarkan serbuan, menerbangkan debu berhamburan dan menembusnya ke tengah-tengah pasukan lawan. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu kepada Tuhannya sangat tidak tahu berterima kasih. Sungguh manusia itu sendiri tentang itu menjadi saksi. Dan sungguh manusia itu sayangnya kepada harta luar biasa. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Tidakkah manusia itu tahu saat isi kubur dihamburkan, saat isi dada ditumpahkan? Sungguh Tuhan mereka terhadap mereka saat itu tahu belaka. Ya Tuhan, kemana gerangan butir debu ini kan menghambur? Adakah secercah syukur menempel ketika isi dada dimuntahkan, ketika semua kesayangan dan andalan entah kemana? Meremang bulu romaku diguncang firman-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Penggetar hati. Apakah penggetar hati itu? Tahu kau apa itu penggetar hati? Rasa sukmaku dirasuk firman-Mu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ainil manfus. Itulah hari manusia bagaikan belalang bertebaran, dan gunung-gunung bagaikan bulu berdihambur terbangkan. Menggigil ruas-ruas tulangku dalam firman-Mu. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, barang siapa berbobot timbangan amalnya, ia akan berada dalam kehidupan memuaskan. Dan barang siapa enteng timbangan amalnya, tempat tinggalnya di hawiyah. Tahu kau apa itu? Api yang sangat panas membakar. Ya Tuhan, kemana gerangan belalang malang ini kan terlempar?
Gunung amal yang dibanggakan jadikah selembar bulu saja memberati timbangan? Ataukah gunung-gunung dosa akan melumatnya bagi persembahan lidah hawiyah? Ataukah, oh, kalau saja maha rahmatmu akan menerbangkannya ke lautan ampunan. Sadaqallahul azim. Telah selesai ayat-ayat dibaca, telah sirna gema-gema sari tilawahnya. Marilah kita ikuti acara selanjutnya. Masih banyak urusan dunia yang belum selesai, masih banyak kepentingan yang belum tercapai, masih banyak keinginan yang belum tergapai. Marilah kembali berlupa. Insyaallah kiamat masih lama. Amin. Di Basrah untuk Ami Jabbar dan Usman Awang. Inilah Basrah, tanah batu putih, tak pernah berhenti memerah, tak pernah lelah dijarah sejarah. Inilah Basrah, pejuang Badar bernama Utbah membangun kota ini atas perintah Umar Al-Faruq sang khalifah. Entah mantra apa yang dibaca ketika meletakkan batu pertama, sehingga kemudian setiap jengkal tanahnya tak henti-hentinya merekam nuansa 1001 cerita. Basrah yang marah, Basrah yang merah, Basrah yang ramah, Basrah yang pasrah. Kota yang terus membatasi penduduknya dengan menambah jumlah syuhada. Inilah Basrah. Di sini Ali dan Aisyah, menantu dan istri Nabi, menguburkan dendam amarah, ghirah terhadap keyakinan kebenaran, setelah mengantarkan Az-Zubair dan Talha, hawari-hawari Nabi, ke taman kedamaian abadi yang dijanjikan. Inilah Basrah. Di sini Abu Musa dan Abul Hasan mematrikan nama Al-Asy'ari pada lempeng sejarah. Inilah Basrah. Di sini berbaur 1001 aliran. Di sini Sunnah, Syiah dan Mu'tazilah masing-masing bisa menjadi bid'ah. Di sini berhala pemutlakan pendapat terkapar oleh kekuasaan fitrah. Inilah Basrah, mimbar khalwat Al-Hasan Al-Basri dan Rabi'ah. Inilah Basrah, tempat bercanda Abu Nuwas dan Walibah. Inilah Basrah, tempat Al-Musayyab dan syair-syairnya menghidupkan mirbat yang wah. Inikah Basrah? Tangan takdir penuh misteri menuntunku tamu tak diundang ini kemari. Aku menahan nafas. Inikah Basrah? Inilah Basrah setelah perang Irak-Iran. Kurma-kurma yang masih pucat melambai ramah. Para pemuda, gadis dan bocah menyanyi dan menari tahniah untuk para penyair mirbat yang kekenyangan semua. Dan aku sambil bersendawa merogoh saku mencari-cari rokokku, terasa kertas-kertas lusuh sanguku dari rumah, puisi-puisi sufistik untuk Al-Basri dan Rabi'ah. Tiba-tiba aku ingin muntah. Kulihat kedua Zahid Basrah itu di sudut sana sedang berbuka hanya dengan air mata. Aku ingin lari bersembunyi, tapi kemana? Tuhan, berilah aku setetes saja air mata mereka untuk mencairkan batu di dadaku. Basrah, tolong jangan rekam kehadiranku. Basrah 1410 Hijriah.
Buah mata. Sekali pancar cintamu melepas luncurkan ratusan juta makhluk hidup yang tak kasat mata. Berlomba berenang di garba istrimu yang tercinta, berebut mahkota yang membuahkan buah mata. Ikutlah sesekali meluncur berenang dalam sungai cintamu sampai ke garba kehidupan. Lihatlah proses agung penciptaan anakmu yang dahsyat. Wahai alangkah rumit, wahai alangkah ajaib, wahai alangkah wahai. Nutfah jadi darah, darah jadi daging. Kaukah yang menjadikan kulit membalut daging, daging membalut tulang, tulang membalut sumsum. Kaukah yang membalut otot-otot, urat-urat, saraf-saraf, reseptor-reseptor, kelenjar-kelenjar, sel-sel, bulu-bulu, rongga-rongga, pori-pori, usus-usus, paru-paru, mata, hidung, telinga, mulut, limpa, ginjal, kelamin, tubur, jantung, otak, hati, roh. Lihatlah air cinta yang kau tumpahkan bagai hujan tumpah ke bumi. Bumi membelah diri bagi suatu kelahiran. Kau tak meniupkan ruh, tak meniupkan cipta. Bagaimana anakmu mampu hidup dan mencipta? Kau tak memasang indera, tak memasang anggota. Bagaimana anakmu mampu mengindra dan nyata? Kau tak menitipkan rasa, tak menitipkan kata. Bagaimana anakmu mampu merasa dan berkata? Kau tak menitipkan benci, tak menitipkan cinta. Bagaimana anakmu mampu membenci dan menyinta? Kau tak menitipkan senyum, tak menitipkan air mata. Bagaimana anakmu mampu tersenyum dan mengucurkan air mata? Kau tak meniupkan apa-apa, tak menitipkan apa-apa. Karena memang kau seperti anakmu juga. Sejak mula tak memiliki apa-apa. Bagaimana kau mengaku segala apa? Kau tahu, pemiliknya yang sejati menitip amanatkan padamu dan tak pernah berhenti mengawasimu. 1413 Hijriah. Nasihat Ramadan buat Mustafa Bisri. Mustafa, jujurlah pada dirimu sendiri mengapa kau selalu mengatakan Ramadan bulan ampunan. Apakah hanya menirukan Nabi atau dosa-dosamu dan harapanmu yang berlebihanlah yang menggerakkan lidahmu begitu? Mustafa, Ramadan adalah bulan antara dirimu dan Tuhanmu. Darimu hanya untuknya, dan ia sendiri tak ada yang tahu apa yang akan dianugerahkannya kepadamu. Semua yang khusus untuknya, khusus untukmu. Mustafa, Ramadan adalah bulannya yang ia serahkan padamu, dan bulanmu serahkanlah semata-mata padanya. Bersucilah untuknya, bersalatlah untuknya, berpuasalah untuknya, berjuanglah melawan dirimu sendiri untuknya. Sucikan kelaminmu, berpuasalah. Sucikan tanganmu, berpuasalah. Sucikan mulutmu, berpuasalah. Sucikan hidungmu, berpuasalah. Sucikan wajahmu, berpuasalah. Sucikan matamu, berpuasalah. Sucikan telingamu, berpuasalah. Sucikan rambutmu, berpuasalah. Sucikan kepalamu, berpuasalah. Sucikan kakimu, berpuasalah. Sucikan tubuhmu, berpuasalah. Sucikan hatimu, sucikan pikiranmu, berpuasalah. Sucikan dirimu. Mustafa, bukan perut yang lapar, bukan tenggorokan yang kering yang mengingatkan kedaifan dan melembutkan rasa. Perut yang kosong dan tenggorokan yang kering ternyata hanya penunggu atau perebut kesempatan yang tak sabar atau terpaksa. Barangkali lebih sabar sedikit dari mata, tangan, kaki dan kelamin. Lebih tahan sedikit berpuasa,
Tapi hanya kau yang tahu hasrat dikekang untuk apa dan untuk siapa. Puasakan kelaminmu untuk memuasi ridha. Puasakan tanganmu untuk menerima kurnia. Puasakan mulutmu untuk merasai firman. Puasakan hidungmu untuk menghirup wangi. Puasakan wajahmu untuk menghadap keelokan. Puasakan matamu untuk menatap cahaya. Puasakan telingamu untuk menangkap merdu. Puasakan rambutmu untuk menyerap belai. Puasakan kepalamu untuk menekan sujud. Puasakan kaki untuk menapat sirat. Puasakan tubuhmu untuk meresapi rahmat. Puasakan hatimu untuk menikmati hakikat. Puasakan pikiranmu untuk meyakini kebenaran. Puasakan dirimu untuk menghayati hidup. Tidak, puasakan hasratmu hanya untuk hadiratnya. Mustafa, Ramadan bulan suci katamu. Kau menirukan ucapan Nabi, atau kau telah merasakan sendiri kesuciannya melalui kesucianmu? Tapi bukankah kau masih selalu menunda-nunda, menyingkirkan kedengkian, keserakahan, ujub, ria, takabur, dan sampah-sampah lainnya yang mampat dari comberan hatimu? Mustafa, inilah bulan baik, saat baik untuk kerja bakti membersihkan hati. Inilah bulan baik, saat baik untuk merobohkan berhala dirimu yang secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi kau puja selama ini. Atau akan kau lewatkan lagi kesempatan ini seperti Ramadan yang lalu? Zikir malam. Langit memimpin zikir malam, membaca wirid hening dalam hitungan renyai hujan dan manik-manik keringat dinginku. Angin mendesirkan tasbih bersama pucuk-pucuk pohon di mulut pori-poriku. Sesekali kilat memucatkan rumput-rumput, mencuatkan lidah-lidah laut dalam gemuruh tahmid bersama khauf rojaku. Sementara petir dan guruh bergantian meneriakkan takbir dari puncak diamku. Langit memimpin zikir malam di bumi kelam gelisahku. 14:15. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sepanjang jalan, kulihat wajah-wajah yang kalah menatap mataku yang tak berdaya. Sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawamu. Dari dada-dada tipis papan, terus kudengar suara serutan derita mengiris berkepanjangan, dan kepongahan tingkah meningkah. Telingaku pun kutelengkan, berharap sesekali mendengar merdu menghibur suaramu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku.
Ribuan tangan gurita keserakahan menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan korban, melilit bumi meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggilmu, oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Aku pun meninggalkan mereka, mencoba mencarimu dalam sepi rinduku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu. Oh Muhammadku, selawat dan salam bagimu. Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkaan yang telah tergayakan. Bagaimana memerangi umat sendiri, oh Muhammadku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku sungguh merindukanmu. 14:16. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri bumi, maafkanlah kami selama ini tidak semena-mena kami memerkosamu. Selamat Idul Fitri langit, maafkanlah kami selama ini tidak henti-hentinya kami mengelabukanmu. Selamat Idul Fitri mentari, maafkanlah kami, tidak bosan-bosan kami mengaburkanmu. Selamat Idul Fitri laut, maafkanlah kami, selama ini tidak segan-segan kami mengeruhkanmu. Selamat Idul Fitri burung-burung, maafkanlah kami, selama ini tidak putus-putus memberangusmu. Selamat Idul Fitri tetumbuhan, maafkanlah kami, selama ini tidak puas-puas kami menebasmu. Selamat Idul Fitri para pemimpin, maafkanlah kami, selama ini tidak habis-habis kami membiarkanmu. Selamat Idul Fitri rakyat, maafkanlah kami, selama ini tidak sudah-sudah kami mempergunakanmu. Selamat Idul Fitri. 14:10. Gelombang gelap. Gelombang gelap menyapu negeriku, memedihkan mata dan hatiku. Siapa kalian menggiring gelap atas panorama bumiku yang elok mengelap? Kenikmatan apa yang kalian cari, maka segala milik kami kalian curi hingga secercah harapan yang tersisa pada kami. Kalian bakar hutan dan dendam, hingga kobarannya sampai kini tak kunjung padam. Gelombang gelap menyapu negeriku, mengacaukan akal sehat orang-orang waras, menghentikan kesibukan kerja para pekerja, mengacaukan jadwal belajar para pelajar, merusuhkan belayan kasih sayang para penyayang, menjauhkan keakraban saudara dengan saudara, mengganggu keasikan bermain bocah-bocah, mengusik kekhusukan para mukmin beribadah. Gelombang gelap menyapu negeriku. Tuhan, ampunilah kami yang tanpa sadar ikut memperpekat gelap yang mereka giring kemari, dan datanglah kembali dengan maha cahyamu. 1998. Aku tak bisa lagi menyanyi. Bagiku kini tak ada lagi lirik dan musik yang menarik untuk kunyanyikan bersamamu atau sendiri. Burung-burung terlalu berisik mendendangkan apa saja setelah mereka merdeka.
membuatku tak dapat lagi mengenali suaramu atau suaraku sendiri. Taman tempat kita istirahat, becek darah yang seharusnya tak tumpah. Jalan-jalan tempat kita mendekatkan hati, tertutup dihadang geram dan amarah. Malam-malam tempat kita menyembunyikan cinta, telah dionarkan kobaran kebencian. Daging-daging yang selama ini kita manjakan pun ikut terpanggang api dendam. Udara di seputar kita meruapkan bau terlalu anyir, dan lalat-lalat berpesta di mana-mana. Bagaimana aku bisa menyanyi? Aku tak mampu meski menyanyikan lagu duka. Aku tak bisa mengadukan duka pada duka, mengeluhkan luka pada luka. Senar gitarku putus, dan aku tak yakin mampu menyambungnya lagi. Dan langit pun seolah sudah muak dengan lagu-lagu bumi yang sumbang. Maaf sayang, aku tak bisa lagi menyanyi bersamamu atau sendiri. Entah jika tiba-tiba Nabi Daud datang membawa seruling ajaibnya. November 1998. Bila kutitipkan dukaku pada langit, pastilah langit memanggil mendung. Bila kutitipkan resahku pada angin, pastilah angin menyeru badai. Bila kutitipkan geramku pada laut, pastilah laut menggiring gelombang. Bila kutitipkan dendamku pada gunung, pastilah gunung meluapkan api. Tapi akan kusimpan sendiri mendung dukaku dalam langit dadaku. Kusimpan sendiri badai resahku dalam angin desakku. Kusimpan sendiri gelombang geramku dalam laut fahamku. Kusimpan sendiri api dendamku dalam gunung resamku. Kusimpan sendiri. 1415 Hijriah. Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, kau bilang aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh maju, aku mau maju, kau selimpung kakiku. Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, khutbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Kau suruh berdisiplin, kau menyontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat, kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai, kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Kau suruh membangun, kau merusakkannya. Kau suruh menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah, sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah, aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Kau larang berjudi, permainan spekulasimu menjadi-jadi. Kau suruh bertanggung jawab, kau sendiri terus berucap wallahu a'lam bishawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur kau tipu aku. Kau suruh aku sabar
Aku sabar kau injak tengkukku. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah aku pilih, kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Aku sapa saja kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah, aku bicara kau bilang aku ceriwis. Kau bilang jangan banyak bicara, aku bungkam kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah, aku kritik kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya, aku kasih alternatif, kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau, kau tidak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? 1987. Di Arafah, terlentang aku seenaknya dalam pelukan bukit-bukit batu bertenda langit biru. Seorang anak entah berkebangsaan apa mengikuti arah mataku, dan dalam isyarat bertanya-tanya, kapan Tuhan turun? Aku tersenyum. Setan mengira dapat mengendarai matahari, mengusik khusyukku. Apa tak melihat ratusan ribu hati yang putih menggetarkan bibir, melepas zikir, menjagaku jutaan miliar malaikat menyiramkan berkat. Kulihat diriku terapung-apung dalam nikmat, dan si anak entah berkebangsaan apa seperti melihat arak-arakan karnaval menari-nari dengan riangnya. Terlentang aku, satu di antara jutaan tumpukan dosa yang mencoba menindih, akankah kiranya bertahan dari banjir air mata penyesalan massal ini. Gunung-gunung batu menirukan tasbih kami. Pasir-pasir menghitung wirid kami. Dan si anak yang aku tak tahu berkebangsaan apa tertidur di pangkuanku. Pulas sekali. Arafah 14:15. Di pelataran agung Munan Lapang. Di pelataran agung Munan Lapang, kawanan burung merpati sesekali sempat memunguti butir-butir bebijian yang kau tebarkan, lalu terbang lagi, menggores-gores biru langit, melukis puja-puji yang hening. Di pelataran agung Munan Lapang, aku setitik noda, setai burung merpati menempel pada pekat gumpalan yang menyeret warna bias kelabu berputaran, mengabur, melaju, luluh dalam gemuruh talbiyah, takbir dan tahmid. Dikejar dosa-dosa dalam kerumunan dosa. Ada sebaris doa siap kuucapkan lepas terhanyut air mata, tersangkut di kiswah nan hitam. Di pelataran agung Munan Lapang, aku titik-titik tai merpati, menggumpal dalam titik noda, berputaran, mengabur, melaju, luruh dalam gemuruh talbiyah, takbir dan tahmid, mengejar ampunan dalam lautan ampunan, terpelanting dalam khauf dan raja.